Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Mbak Herlina? Halo? Dengar suara saya ya? Cek, cek. Halo, tes. Mas Ilham, silahkan bisa diaktifkan untuk videonya. Halo? Ya, selamat bergabung Mbak Indah. Bisa langsung diaktifkan videonya. Ya, selamat pagi. Halo. Untuk yang lain, silahkan segera bergabung. Ini sudah jam 9, kita mulai. Dengar suara saya Mbak Indah? Mbak Agus? Halo? Oke ya, ini yang hadir berdua, Mas Ilham belum mengaktifkan videonya, silahkan bisa diaktifkan videonya Mas Ilham. Bisa diakses juga melalui handphone, ya, bisa langsung, silahkan. Oke, sudah siap? Siap Mbak Indah, Mbak Agus, Mbak Herlina Intan? Oke ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu secara online ya dari materi untuk mata kuliah manajemen perubahan. Nah, untuk pagi ini kita akan mendiskusikan untuk mata kuliah manajemen perubahan dengan topik knowledge management ya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat definisi daripada knowledge management itu sendiri. Jadi knowledge management dalam organisasi ini merupakan pengetahuan yang disusun dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Ya, dapat diakses dengan mudah, akan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, peningkatan daya saing produk, melahirkan teknologi dan juga pengetahuan. Ya. Itu merupakan knowledge management. Nah, tujuan akhir daripada knowledge management ini tidak lain adalah berbagi dan menempatkan pengetahuan untuk menciptakan suatu nilai pokok di dalam pengetahuan, menyesuaikan dengan tepat pada perubahan lingkungan dan untuk mendorong efisiensi dan juga peningkatan kemampuan di dalam memberikan layanan. Kemudian untuk melayani kebutuhan yang terus berkembang perlu peningkatan keluasan dan penyesuaian knowledge management, kemampuan dalam menangkap informasi, menciptakan pengetahuan, meningkatkan nilai dan kemampuan yang melindungi aset intelektual, perlu dilakukan kreasi, peremajaan ketersediaan, kualitas, dan penggunaan pengetahuan oleh semua komponen yang ada di dalam sistem dalam organisasi itu sendiri. Oke. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang knowledge sendiri, ya knowledge organisasi, bahwasanya memang pengetahuan yang dimiliki organisasi itu bukan berarti organisasinya itu memiliki pengetahuan, namun demikian pengetahuan ini memang berada pada setiap anggota organisasi. Dalam artian masing-masing individu yang ada di dalam organisasi ini memang memiliki berbagai macam pengetahuan yang mana pengetahuan di sini nanti ada yang bersifat tacit knowledge dan juga implicit knowledge. Nah, dari konteks pengetahuan yang dimiliki masing-masing di sini, bagaimana pengetahuan ini itu bisa dikelola, disusun sedemikian rupa sehingga nanti bisa diakses. Jadi pengetahuan yang memang sumbernya dari setiap individu
itu bisa diakses oleh setiap anggota organisasi yang memang membutuhkan pengetahuan tersebut. Jadi sebagai contoh sederhana, misalkan saja dalam perusahaan di situ melakukan proses produksi, ya. Nah, setiap anggota organisasi yang terlibat di dalam proses produksi ini tentunya memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dari tacit knowledge atau pengetahuan yang bersumber dari pengalaman masing-masing. Di situ nanti bisa di share, ya, di mana di sini tentunya nanti organisasi itu memfasilitasi bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi itu bisa diakses oleh individu yang lain, sehingga di situ nanti pengetahuan itu tidak hanya dimiliki oleh orang per orang atau individu, tetapi di sini pengetahuan ini menjadi sesuatu yang memang sifatnya dimiliki setiap anggota organisasi. Sehingga di situ nanti harapannya dari pengetahuan ini itu nanti setiap orang yang ada dalam organisasi itu bisa mengakses. Oke. Jadi ini tujuan akhir tidak lain adalah menyusun, berbagi, dan menempatkan pengetahuan untuk menciptakan suatu nilai pokok di dalam pengetahuan, menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan untuk mendorong efisiensi dan peningkatan kemampuan dalam memberikan layanan. Jadi ini semua adalah dalam rangka apa? Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam organisasi, sehingga organisasi di sini memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif, ya, competitive advantage dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi itu sendiri. Nah, ini tentunya dalam rangka agar supaya setiap individu ini mau berbagi, bisa share knowledge dari setiap anggota organisasi ini, tentunya nanti bisa diberikan semacam stimulus atau rangsangan-rangsangan bagaimana agar supaya mereka itu memiliki perilaku-perilaku yang bisa berbagi pengetahuan dengan anggota organisasi yang lain. Oke, itu definisi dan tujuan daripada knowledge management dalam organisasi. Nah, ini beberapa tujuan, ya, secara keseluruhan di sini secara umum ini tujuan daripada penerapan atas knowledge management, yaitu pengelolaan manajemen dalam organisasi. Pertama adalah menghemat waktu dan biaya. Kedua, peningkatan aset pengetahuan. Ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Keempat adalah peningkatan produktivitas. Jadi untuk yang pertama tujuannya adalah dalam rangka untuk efisiensi, baik waktu maupun biaya. Jadi kalau kita share knowledge, ya, berbagi, melakukan pengelolaan pengetahuan, maka di sini setiap anggota organisasi di dalam mengakses suatu pengetahuan yang ada di sini bisa dilakukan dengan cepat, bisa dilakukan dengan mudah, sehingga di sini tentunya kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang ada dalam organisasi itu nanti bisa dibagikan ke individu yang lain, sehingga di situ nanti tentunya anggota-anggota organisasi yang lain itu bisa mengakses dengan lebih cepat, dan tentunya di sini efisiensi biaya juga bisa diperoleh. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan aset pengetahuan. Jadi memang paradigma yang berkembang saat ini itu perusahaan itu menyadari pentingnya pengetahuan yang ada dalam organisasi, karena pengetahuan ini merupakan salah satu aset, ya, aset terpenting yang memang harus dimiliki oleh organisasi, sehingga organisasi di sini mampu berkembang, mampu bersaing dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari pengetahuan yang ada itu. Nah, sehingga di sini dengan knowledge management, pengelolaan pengetahuan yang baik, maka di sini nanti aset pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa terus berkembang, karena masing-masing individu ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan tersebut. Nah, ini sehingga apa? Sehingga di sini harapannya adalah pengetahuan itu terus berkembang dan pengetahuan ini tidak hilang. Karena kalau pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi itu tidak di-share, tidak dikelola oleh manajemen atau organisasi ini, maka bisa jadi
pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi itu ketika anggota organisasi itu masih bergabung pada organisasi, maka tentunya di situ pengetahuan masih dimiliki oleh organisasi. Tetapi ketika anggota organisasinya atau individu tersebut itu keluar dari perusahaan, maka pengetahuan yang ada di dalam organisasi itu bisa hilang. Nah ini, maka untuk menghindari daripada pengetahuan yang hilang yang ada dalam organisasi, maka perusahaan harus melakukan knowledge management atau pengelolaan manajemen. Ya, kemudian yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Jadi memang adaptasi ini dilakukan pada lingkungan ya bisnis, di mana kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di dalam bisnis, di mana perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis itu terjadi sangat cepat, ya. Sehingga di sini, ya, perusahaan harus punya kemampuan di dalam beradaptasi atas perubahan tersebut. Salah satunya tentunya adalah perubahan dalam bidang teknologi informasi yang sangat cepat. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, ini tentunya nanti perusahaan itu akan lebih siap, lebih mampu di dalam beradaptasi. Nah, kemudian tujuan yang terakhir ini tidak ada peningkatan produktivitas. Ya, jadi produktivitas anggota organisasi tentunya di sini lebih meningkat. Karena apa? Karena setiap anggota organisasi ini memiliki kemampuan-kemampuan. Ya. Nah, dari kemampuan-kemampuan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi tentunya akan meningkatkan produktivitas daripada setiap anggota organisasi, dan di sini tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Oke, baik. Ini beberapa tujuan yang berkaitan dengan penerapan knowledge management. Oke, silahkan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, Mas Ilham, gimana? Ada yang tanyakan Mas Ilham? Wah, malah menghilang Mas Ilham. Mbak Indah, gimana kira-kira? Speakernya kok mati Mbak Indah? Mbak Intan mungkin ada yang tanyakan? Silahkan. Mbak Helina, Mbak Intan, kita bisa diskusi langsung. Ya, ini biar ya ngobrol. Ya, kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi, sharing ya. Kira-kira bagaimana bisa dipahami untuk konteks yang ada di sini. Kalau misalkan ada hal yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Oke, monggo silakan. Ini berempat aja ya ini ya, bertiga ya ini ya, yang mahasiswa yang hadir ya ini ya. Mbak Intan, Mas Ilham, dan Mbak Indah. Untuk yang lain mana ini Mas Chandra, kemudian Mas Fajar, Mas siapa itu yang satu? Mas siapa itu? Yoga, ya. Mas Yoga mana kok nggak kelihatan? Mas Fajar juga. Mbak Intan, Mas Fajar sudah bangun belum ini tadi pagi? Halo? Oke, kita lanjut. Kalau jelas nanti bisa kita tanyakan ya. Mbak Indah mungkin mau tanya Mbak Indah? Pak Agus? Belum, Pak. Belum, oke. Mbak Intan? Belum. Kalian komunikasi dulu. Mas Fajar gimana Mbak Intan? Kok belum kelihatan ini? Belum bangun ini kayaknya ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya kalau tidak ada yang tanyakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan di dalam perkembangan untuk manajemen pengetahuan dalam organisasi.
Ini beberapa tahapan ya dalam perkembangan knowledge management dalam organisasi. Pertama adalah quality atau tak sadar konsep, tak ada proses informasi, tak ada sharing informasi. Ini adalah untuk nanti kebakaran itu Mas Ilham. Jadi knowledge quality ini tidak sadar, tidak ada konsep, tak ada proses ya, informasi dan ada sharing informasi. Jadi pada tahapan ini memang ini merupakan tahapan yang paling rendah ya, bisa dikatakan paling rendah karena di dalam proses knowledge management ini hampir tidak terjadi ya, share knowledge tidak terjadi. Jadi tidak disadari atas konsep, tidak ada proses ya, bahkan tidak ada share informasi. Jadi mereka jalan sendiri-sendiri ya, di mana masing-masing pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu itu juga dikonsumsi oleh setiap individu masing-masing. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah knowledge aware, ini sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan. Di sini ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, ada isu tentang share informasi. Nah, ini merupakan tahapan yang kedua. Ini sudah mulai ada kesadaran ya yang ada di dalam organisasi bahwasanya memang pengetahuan itu memang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam organisasi dalam rangka untuk peningkatan produktivitas, keunggulan kompetitif di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah knowledge enabled, ini adalah memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar-standar, isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Ini merupakan tingkatan atau level yang ada di atasnya, di mana di situ memang kita bisa melihat bagaimana pengetahuan yang ada ini memang sudah dikembangkan, ya, sehingga di situ bisa dimanfaatkan oleh setiap anggota organisasi. Kemudian ada knowledge management, ini adalah kerangka yang terintegritas, merealisasikan manfaat isu-isu pada tahapan sebelumnya. Nah, kemudian untuk bagian yang terakhir, ini adalah berkaitan dengan knowledge celtic, ini adalah manajemen pengetahuan, ya, merupakan bagian dari misi nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar, manajemen pengetahuan terintegrasi dengan budaya. Ini merupakan tahapan yang paling tinggi. Jadi ini memang pengetahuan yang ada di dalam organisasi benar-benar dioptimalkan menjadi bagian daripada misi dalam rangka untuk pencapaian organisasi, ya. Dijadikan sebagai keunggulan kompetitif, kemudian bagaimana untuk merespon reaksi-reaksi pasar, kemudian bagaimana informasi-informasi kompetitor, dan ini semua terintegrasi ya, satu sama lain saling terkait. Jadi ada 5 ya tahapan yang ada di dalam perkembangan manajemen dalam organisasi. Nah, selanjutnya di sini adalah 4 langkah knowledge management, ini saya singkat KM ya. KM itu knowledge management menjadi sumber daya yang strategik. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi sehingga organisasi ini itu bisa dikatakan dengan pengetahuan yang dimiliki, maka organisasi ini memiliki sumber-sumber daya ya. Jadi tidak cuma sumber daya modal, sumber daya energi, tetapi di sini pengetahuan ini juga bisa dijadikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, di mana di situ tentunya nanti bisa dijadikan sebagai bagian daripada keunggulan kompetitif. Untuk yang pertama adalah 4 langkah ini adalah pengetahuan dapat disimpan. Jadi sebisa mungkin setiap informasi, data maupun pengetahuan yang ada di dalam organisasi atau dalam kata lain yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi itu nanti bisa terdokumentasi ya, bisa tersimpan dalam suatu database ya, sehingga di situ nanti untuk proses-proses selanjutnya itu akan mudah dilakukan. Jadi kalau misalkan saja kita ambil contoh dalam suatu perusahaan, misalkan Mbak Helina punya pengetahuan tentang akuntansi misalkan, kemudian Mas Ilham punya pengetahuan dalam bidang produksi,
Kemudian Mbak Agus misalkan di sini punya pengetahuan dalam bidang pemasaran. Nah, jadi masing-masing memiliki pengetahuan yang berbeda. Nah, kemudian dari pengetahuan yang berbeda itu, masing-masing nanti pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu itu bisa tersimpan dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Nah, sehingga nanti kalau misalkan Mas Ilham yang tadi bagian produksi mau mengakses informasi bagian pemasaran itu seperti apa sih? Bagaimana sih untuk konsumen, minat konsumen, ya, tren yang ada di pasar seperti apa? Nah, itu maka bisa dilakukan. Kenapa? Karena Mbak Agus sudah share pengetahuan yang ada di milikinya, yang dimilikinya. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua ini adalah pengetahuan mudah diakses. Jadi mudah diakses itu dalam artian setiap orang yang membutuhkan, setiap orang yang memerlukan informasi itu bisa dengan mudah mengakses, ya. Sehingga di sini nanti setiap orang itu bisa menerima pengetahuan dari berbagai macam sumber. Nah, caranya bagaimana? Tentunya di sini adalah organisasi itu memfasilitasi, ya. Jadi organisasi memfasilitasi dengan cara apa? Membuat semacam infrastruktur yang nanti bisa digunakan untuk berbagi pengetahuan. Nah, ini sehingga nanti apakah itu dalam bentuk sistem informasi, ya, sistem informasi yang mana di situ setiap pengetahuan disimpan, kemudian nanti setiap pengetahuan bisa diakses oleh setiap individu yang ada. Jadi ini memang organisasi harus memfasilitasi. Tanpa adanya fasilitas yang disediakan oleh organisasi, maka tentunya di situ akan sulit, ya, pengetahuan ini bisa diakses atau kemudian untuk langkah yang ketiga ini adalah peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi. Nah, ini jadi support dari organisasi ini memang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan daripada pengetahuan yang ada di dalam masing-masing individu dalam organisasi ini. Jadi organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan. Jadi kita tahu bahwasanya untuk pengetahuan di sini ada yang sifatnya tacit knowledge dan ada juga yang sifatnya implicit knowledge. Kemudian untuk yang keempat ini adalah pengelolaan pengetahuan sebagai aset. Jadi di situ pengetahuan merupakan aset yang tidak berwujud, harus diperlakukan sebagaimana aset berwujud, yaitu dapat diukur. Jadi aset diukur di sini adalah dalam kapasitasnya, adalah tentunya nanti di sini bagaimana sih kinerja daripada organisasi, dampak-dampak daripada pengetahuan, peningkatan produktivitas, dan sebagainya. Kemudian dimensi inovasi dan learning mempunyai potensi untuk mengukur pengetahuan sebagai aset. Nah, ini untuk pengukurannya nanti bisa dilihat dari dimensi inovasi atau mungkin juga bisa dilihat dari learning. Oke, itu adalah 4 langkah yang berkaitan dengan pengelolaan knowledge management, sehingga nanti di sini knowledge management itu menjadi sumber daya yang memang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Oke, silakan. Ada yang lain yang ditanyakan? Mas Ilham? Mas Ilham jarang kelihatan ya ini ya. Kabarnya gimana Mas Ilham? Jarang kelihatan dalam perkuliahan, sibuk ya? Ini Pak. Untuk kerja Pak. Oh ya, kerja ya. Baik, untuk selanjutnya ini karena memang kita menggunakan aplikasi Zoom dan di sini ada pembatasan waktu 40 menit ya ini ya. Kebetulan sudah sampai 40 menit ini ya kebetulan ya, sepertinya ya. 40 menit sudah ya ini ya, atau belum? Belum ya? Nah, kita lanjutkan sebentar, nanti kita lanjut ke diskusi melalui siakat gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini adalah organisasi yang mempunyai pengetahuan superior, mampu mengkoordinasi dan mengkombinasikan sumber-sumber daya
tradisional dan kapabilitas dalam bentuk dan cara baru sehingga dapat memberikan nilai lebih dari masyarakat. Nah, ini. Kemudian dengan memiliki sumber daya intelektual yang superior, organisasi di sini dapat ya bagaimana mengetahui bagaimana mengembangkan dan menggunakan sumber daya tradisional lebih baik daripada pesaing meskipun sumber daya tersebut tidak unik dan mudah ditiru. Pengetahuan dapat dikategorikan sebagai sumber daya strategis terpenting sehingga dapat digunakan untuk keunggulan kompetitif yang lama, tahan lama. Oke, baik. Itu. Kemudian pengetahuan, terutama text knowledge, ini berpotensi menjadi sumber daya yang unik dan suka ditiru. Nah, ini. Jadi text knowledge itu kan memang pengetahuan yang bersumber dari pengalaman masing-masing individu. Ya. Kemarin sudah saya contohkan bahwasanya setiap individu punya pengalaman yang berbeda-beda. Katakanlah misalkan kalau Mas Ilham di sini tentunya punya pengalaman di bidang tertentu dan akan berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Intan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Pak Agus. Nah, masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Makanya kalau kemarin saya ilustrasikan, misalkan kalian itu diberikan resep untuk bikin pisang goreng dengan bahan yang sama, resep yang sama, saya yakin hasil akhirnya itu akan berbeda, ya, baik dari rasa maupun tampilan karena masing-masing memiliki pengetahuan yang berbeda tentang bagaimana membuat pisang goreng. Nah, ini pagi-pagi udah ngobrolin pisang goreng hangat-hangat ini kayaknya enak ya. Oke. Kemudian untuk mempertahankan keunggulan kompetitif ini, organisasi dapat melakukan dengan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan ini memang harus selalu diupdate. Jadi sifatnya jangan statis, tapi dinamis. Karena bagaimanapun juga pengetahuan terus berkembang. Ya, kontribusi pengetahuan itu dari berbagai macam sumber. Ya, individu-individu ini harus mampu memiliki kesanggalan di dalam membuat pengetahuan itu bisa berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah gabungan pengetahuan yang lama dan baru menciptakan keunikan baru yang akhirnya ini menciptakan kesempatan untuk melakukan kaji pengetahuan. Oke. Itu adalah merupakan bagian dari baik. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang berkaitan dengan manajemen. Silakan Mbak Ida. Kalau mungkin ada. Enggak, Pak. Oke. Ini untuk saya tampilkan di ini ya, saya share untuk silakan. Ini kebetulan silakan. Ini tidak terlihat dalam kelas ini, silakan. Anda bisa masuk ke ini siakat ya. Biar nanti ini kan untuk sistem informasi yang nanti bisa diakses ya, oleh setiap mahasiswa. Jadi di sini nanti Anda bisa lihat nih untuk siakat ya. Ini nanti saya akan share untuk materi pagi ini ya. Berikut videonya juga nanti saya share. Nah, silakan Anda masuk ke siakat ya sesuai dengan username sama password masing-masing sehingga nanti Anda bisa memberikan kolom di komentar ini. Ini sebagai bukti secara otentik ya dalam konteks untuk bahwasanya memang kehadiran Anda itu tidak pasif gitu. Silakan. Saya mohon partisipasinya. Anda bisa masuk ke siakat. Bisa kira-kira masuk ke siakat bisa nggak? Anda tetap aktif di Zoom. Ini Anda masuk ke siakat ya. Bisa nggak kira-kira?